Assalamualaikum, halo, kembali lagi di channel yang memberikan inspirasi melalui kisah teladan. Kali ini saya akan membahas tentang biografi Syekh Khalil Bangkalan dan beberapa karomah beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, mari kita simak videonya sampai selesai. Syekh Khalil adalah seorang ulama besar dari Madura yang lahir pada tahun 1835. Ia berasal dari keluarga ulama yang masih berhubungan dengan Sunan Gunung Jati. Sejak kecil, ia sudah gemar belajar ilmu agama, terutama fikih dan nahwu. Ia juga hafal Al-Quran dan Alfiyah Ibnu Malik. Syekh Khalil menuntut ilmu di berbagai pesantren di Jawa Timur, seperti Langitan, Cangaan, Kebon Candi, dan Sidogiri. Kemudian, ia pergi ke Makkah untuk belajar lebih lanjut. Di sana, ia berguru kepada ulama-ulama terkemuka, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Setelah pulang dari Makkah, Syekh Khalil mendirikan pesantren di Martajasa, Bangkalan. Pesantren ini menjadi pusat penyebaran ilmu dan dakwah di Madura dan sekitarnya. Syekh Khalil adalah maha guru para ulama dan kiai di Indonesia. Beberapa muridnya yang menjadi ulama terkenal adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, dan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Ketiga ulama ini juga mendapat gelar pahlawan nasional. Ia wafat pada tahun 1925. Syekh Khalil juga dikenal sebagai waliullah yang memiliki banyak karamah. Berikut ini adalah beberapa kisah karomah dari Syekh Khalil Bangkalan yang telah dikisahkan dari mulut ke mulut, terutama di kalangan masyarakat Madura. Kisah ini terjadi ketika Syekh Khalil Bangkalan sedang berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana, ia bergabung dengan para ulama Makkah yang berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan mudah dan mendapat kesepakatan dari semua ulama. Namun, pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi perbedaan pendapat dan tidak menemukan solusi. Melihat jalan buntu, Syekh Khalil Bangkalan pun menawarkan solusi dengan cara yang unik. Ia meminta izin untuk keluar sebentar dan kembali dengan membawa 2 ekor binatang laut, yaitu kepiting dan rajungan. Ia kemudian meletakkan keduanya di tengah-tengah para ulama dan memerintahkan mereka untuk berbicara. Para ulama terkejut ketika mendengar suara kepiting dan rajungan yang saling berdebat mengenai status hukum mereka. Kepiting mengklaim bahwa ia halal karena memiliki cangkang keras dan rajungan mengklaim bahwa ia halal karena memiliki daging lembut. Akhirnya, para ulama pun sepakat bahwa keduanya halal dan mengakui kebenaran Syekh Khalil Bangkalan.